Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan simple present tense dalam kalimat verbal ataupun non-verbal. Saya akan sajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan. Di video sebelumnya sudah dibahas kalimat itu ada dua, yaitu kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang predikatnya kata kerja. Kemudian kalimat non-verbal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan kata benda, noun, kata sifat, adjektif, dan kata preposisi, ya, kata depan, di, ke, dari kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Inggris in, on, at, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke verbal. Kalimat verbal itu predikatnya kata kerja. Ini kalimat ini terdiri atas tiga di sini, ya. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Dalam bahasa Inggris untuk bonus simple present, ya. Kata waktunya everyday, keterangan waktunya. Di sini dituliskan subjeknya orang ketiga tunggal, he, she, atau it, atau orang ketiga tunggal. Predikatnya atau kata kerjanya itu tambah s atau es sesuai dengan imbuhan akhiran kata kerja itu sendiri. Sudah dibahas di video kemarin, boleh dilihat. Jadi setelah kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal tambah s. Di sini contoh, Sinta cooks rice every day, artinya Sinta memasak nasi setiap hari. Untuk kalimat negatif, Sinta does not cook rice every day. Sinta tidak masak nasi setiap hari. Nah, di sini cooknya itu s-nya hilang karena sudah ada perwakilan das di sini. Sudah ada das. Das itu adalah kata bantu untuk subjek orang ketiga tunggal, he, she, it. Ya. S-nya hilang. Jadi Sinta does not cook rice every day, yang artinya Sinta tidak masak nasi setiap hari. Untuk kalimat interrogatif, ya das ini munculnya sebelum subjek karena kalimat tanya. Sehingga fungsi dari das ini adalah sebagai kata bantu tanya. Does Sinta cook rice every day? Artinya apakah Sinta ini masak nasi setiap hari? Nah, does di sini saya berikan warna merah karena memang does ini termasuk kata bantu tanya, ya. Untuk subjek I, we, you, we, they itu kata bantunya do, ya. Kata bantunya do. Kalau untuk orang ketiga does. Nah, ini lihat di sini juga hilang, s-nya hilang karena sudah ada does. Itu kalimat verbal, ya. Kata tanyanya do atau does karena kata kerja. Kita sisipkan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu kan bisa what, where, why, who. Nah, kita masukkan kata tanya. Di sini contohnya what does Sinta drink, yang artinya apa yang Sinta minum. Nah, terus kalimat positifnya Sinta drinks orange juice. Sinta minum orange juice. Nah, ini kata kerjanya tambah s. Kemudian untuk kalimat nonverbal di sini udah. Kalimat nonverbal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Sehingga to be muncul di sini. To be-nya bisa are, bisa am, bisa ims. Sesuai dengan subjeknya. Kalau Sinta subjeknya kan is, ya, berarti is di sini hadir. Predikatnya sebagai kata bantu kerja. Nah, kenapa? Karena housewife di sini adalah kata benda, jadi tidak ada kata kerja, makanya to be muncul. Saya beri warna merah. Contohnya untuk sebagai kata benda setelah predikatnya itu, ya. Sinta is a housewife, yang artinya Sinta adalah ibu rumah tangga. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja, maka to be muncul. Sinta is a housewife. Untuk kalimat negatifnya tambahkan not setelah to be dan kata benda. Sinta is not a housewife, artinya Sinta bukan ibu rumah tangga. Untuk kalimat interrogatif posisi to be pindah ke depan. Jadi is Sinta a housewife? Apakah Sinta ibu rumah tangga? Nah, kalau dalam kalimat verbal itu do dan does yang jadi bahan sebelum subjek kata bantu tanyanya. Kalau untuk kalimat nonverbal to be, ya, to be sesuai dengan subjeknya. Kita gabungkan dengan kata tanya what. Kata tanya what is Sinta, yang artinya apa pekerjaan Sinta. Sinta is a housewife. Ini untuk adjektif, untuk kata sifat. Di sini hungry itu termasuk kata sifat.
Nah, kata sifatnya kan bagian nonverbal. Jadi hungry perlu to be di sini sebagai kata kerja pengganti atau kata bantu. Sinta is hungry artinya Sinta lapar ya, dalam kalimat positif. Dalam kalimat interrogatif atau negatif tambahkan not. Sinta is not hungry. Sinta tidak lapar. Dalam kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan. Is Sinta hungry? Yang artinya apakah Sinta lapar? Untuk preposition juga adalah kalimat nonverbal karena tidak ada kata kerja di sini. Yang adalah preposisi in yang artinya di. Ya, jadi untuk kalimat positifnya Sinta is in the kitchen. Artinya Sinta berada di dapur. Negatifnya Sinta is not in the kitchen. Sinta tidak ada di dapur. Ya. Untuk kalimat tanyanya biasa di depan, posisi to-be di depan. Is Sinta in the kitchen? Apakah Sinta ada di dapur? Nah, ini semua bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya why misalnya untuk adjektif. Why is Sinta sad? Why itu kan mengapa? Mengapa Sinta sedih? Ya, sedih termasuk kata sifat. Jadi gunakan to be. Makanya kelompoknya non-verbal. Kemudian untuk positifnya jawaban dari ini Sinta is thirsty. Nah, thirsty juga haus itu termasuk kata sifat. Maka perlu to be di sini. Sinta is thirsty. Ya. Untuk preposisi ya, kata tanyanya where misalnya di sini. Where is Sinta? Di manakah Sinta berada? Jawabannya Sinta is in the kitchen. Sinta ada di dapur. Nah, itu penjelasan present tense dalam kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Itu saja video kali ini. Untuk selanjutnya bisa Anda tonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.